Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samdev ID. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah desas-desus yang sedang hangat dibicarakan oleh pengguna Zoom, ya, aplikasi Zoom. Karena dunia sedang dilanda oleh virus corona, sekarang banyak sekali meeting, kelas online atau pertemuan dilakukan secara online. Jadi otomatis pengguna Zoom sangat-sangat melonjak drastis dan sekarang sangat populer sekali. Dan bagaimana dari keamanan Zoom ini? Apakah benar banyak pencurian data yang terjadi, atau bahkan pihak Zoom-nya menjual akun ke dark web? Kita langsung saja kita buka sumber informasi yang kredibel, terpercaya. Kita buka di sini CFI. Nah, CFI Common Vulnerabilities and Exposure. Mungkin user interface-nya, tampilannya kurang enak sekali untuk dilihat. Ini merupakan sumber yang terpercaya. Kita buka Zoom. Oke. Nah, ini dia. Kasus yang pertama, The Zoom Client Before. Ini adalah versi dari Zoom-nya on macOS. Di macOS, low remote code execution, vulnerability, and Zoom opener installed can be opened and attacker can remotely execute. Wah, ini parah sih. Kalau kita pakai macOS, jadi orangnya bisa mengeksekusi dari jarak jauh. Nah, gitu. Apa sih namanya dunia hacking itu? Kalau nggak salah pivot, saya agak lupa, tapi kalau nggak salah kayaknya pivot. Itu mereka bisa mengeksekusi kode di laptop kita. Mereka masukin file ke dalam aplikasi Zoom ini kayak di band gitu. Terus file itu tuh bisa nanti mengeksekusi tereksekusi di komputer kita. Lalu diterimalah respon di komputer hacker sana. Jadi hacker sana sudah mengambil kendali penuh laptop kita. Nah, itu. Jadi yang pakai macOS nih ya. Nanti saya jelaskan kenapa kalau pakai macOS. Nah, di sini yang kedua ada macOS juga ini. Remote attack serta join video call. Nah, jadi si usernya ini bisa dipaksa untuk masuk ke dalam kamera laptopnya, itu bisa menyala sendiri. Itu dari macOS juga ini. macOS juga yang kena. Ini bisa di blocking ya, blocking exploitation. Saya nggak punya Mac sih, saya mau install di laptop, banyak yang ngebug hardware-nya. Oke, kita lanjut ke CFI yang ketiga. Apalagi nih? Wow, macOS lagi yang kena. Before version 4.1. Ini juga ada dua versi. Wah, dan Linux juga kena lagi ini. Tapi kalau kita paham Linux nggak mungkin terjadi sih. Tapi kalau di Linux paling tuh di daerah user yang biasa aja, nggak akan masuk ke super user. Super user pasti sudah dilindungi. Kalau kita juga pasti sudah bisa melindungi, karena di Linux itu ada alias. Alias itu yang bisa mengubah arah sistem. Jadi dia menggunakan arah sistem default, dan si user Linux itu bisa ganti, misalnya sudo su. Itu kan untuk membuka sebuah super user itu bisa diganti dengan alias atau dengan nama kita sendiri. Itu adalah kelebihan Linux. Yang keempat, the Zoom Cloud Meetings. Spoof service. Attacker ini bisa masuk ke dalam meeting itu, terus bisa mengeluarkan kita dari situ juga. Kalau spoofing itu bisa mengarahkan misalkan kalau kita buka Google, www.google.com, ternyata
yang terbuka itu Instagram. Di sini tulisannya google.com, tapi ternyata Instagram atau yang lain, tergantung dari si attackernya. Kalau kita nggak lihai, kita pasti bisa kena. Nah, jadi ada beberapa faktor juga karena di Zoom ini tidak menggunakan sertifikat. Sertifikat itu kalau misalkan di sini ada HTTPS, S-nya itu sertifikat, itu udah dijamin aman oleh perusahaannya. Dan yang terakhir, wah parah banget sih, skornya 10. Sampai kena admin nih. Zoom kali 3 DSL modem has a terminal running on port 254. HTML management password even if the password has been changed for the HTTP interface, allow remote attacker to gain unauthorized access. Walaupun kita sudah mengganti password, tapi si attacker tetap bisa masuk. Kenapa? Dia masuknya lewat HTML management password. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergelut lama pasti tahu dong salah satu server yang disebut dengan Drupal. Drupal ini tanpa kita registrasi ke dalam panel admin. Sebentar guys, ini informasi yang penting. Oke, kita bahas tentang HTML. Jadi begini, ini adalah server, ini adalah sebuah server, dan jadi ini adalah websitenya. Jadi kalau ada websitenya pasti ada servernya, kalau nggak ada nggak mungkin, pasti ada. Kalau kita pakai Zoom semacam browser begini, itu pasti lewat website atau interface lain, tergantung si developernya. Oke, ini adalah user itu kita yang pakai atau pengguna. Jadi seketika si user masukin password di sini, passwordnya akan tersimpan di server, kita bilang aman. Tapi ketika si attackernya tahu salah satu biodata atau data tentang kita, tanpa harus dia buka server ini, dia akan memanipulasi HTML yang ada di server ini. Apa sih HTML itu? Jadi untuk membuat website itu harus ada HTML-nya. Google ini karena bisa tampil karena ada program HTML-nya. Nah, jadi ada HTML, bisa dimanipulasi menggunakan email tanpa menggunakan password. Mereka bisa auto-rest masuk ke sini. Tidak usah pakai password aslimu, mereka bisa masuk ke akun server kalian di Zoom. Itu yang dimaksud dari HTML manajemen password. Tapi kalau kita lihat dari update-nya, kalian bisa lihat di sini public date-nya 2019 bulan 7 tanggal 12. Ini 2019 bulan 6 tanggal 30. Kalau menggunakan Zoom yang versi terbaru sih harusnya aman sih kalau yang versi terbaru, karena kalau dia di sini tahunnya sudah lama-lama sekali. Mungkin ya masih ada beberapa kekurangan atau celah. Saran saya kalian gunakan email atau kalian gunakan identitas yang bukan merupakan data pribadi kalian atau menyangkut akun-akun kalian yang lain. Jadi kalian buat satu akun yang benar-benar akun itu bukan kalian. Maksud saya, misalkan kalian biasa menggunakan password A, silahkan kalian gunakan password B, C, D, dan seterusnya. Karena hacker itu atau attacker itu akan men-tracking jika salah satu data kalian sudah diketahui. Jadi kalian gunakan sesuatu yang tidak biasa kalian gunakan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup pembahasan Zoom kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita berjumpa pada video pembahasan selanjutnya.